Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Fatul Nuras Kabisilakudin. Saya bertugas untuk membahas tentang frekuensi dan falsifikasi terhadap teori behaviorisme yang yang mata pelajaran yaitu ilmu mantik dari mahasiswa Muhammadiyah Sidoarjo. Langsung saja, yakni teori behaviorisme. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau penelitian dan penyajian contoh perilaku. Teori ini juga masih memandang pentingnya contoh Tioneng melalui pemberian reward dan punishment seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Teori belajar berwistik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori behavioristika adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan pembelajaran akan membantu perilaku mereka. Yang ketiga, prinsip belajar berdasarkan aliran behavioristik. Teori behavioristik merupakan prinsip penguatan stimulus respon, maksudnya adalah pengetahuan yang berbentuk melalui ikatan simulasi respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penguatan tersebut terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai simulasi dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Kerangka berpikir teori behaviorisme yang pertama ini pemberian bahan pembelajaran dalam bentuk utuh pada peserta didik. Yang kedua ini pemahaman oleh peserta didik dilakukan mandiri oleh peserta didik jika ada yang kurang jelas baru ditanyakan kepada guru. Yang ketiga hasil belajar segera disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang kelima materi pembelajaran digunakan sistem modul. Tokoh-tokoh yang menggunakan teori behaviorisme. Yang pertama ini Edward Lee Thorndike yang bertugas pada tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar disebut oleh cognitive eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila knop di dalam sangkar disentuh. Yang kedua ini Ivan Pavlov yang bertugas tahun 1859 sampai 1936. Pavlov mengadakan percobaan laboratorium terhadap anjing. Dalam percobaan ini anjing diberi stimulasi bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Yang ketiga yakni Skinner yang bertugas tahun 1944 dan 1990 sampai 1995 dengan menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal mengontrol tingkah laku. Pada teori ini guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi hingga anak akan lebih rajin lagi. Asumsi awal yang menjadi problem bagi teori. Teori berpikir banyak diterapkan di berbagai tempat, utamanya di lingkungan sekolah. Salah satunya contoh penerapan teori behavioristik dalam lingkungan sekolah adalah sistem poin yang berguna untuk membatasi perilaku siswa sehingga para siswa dapat berubah dari segi perilaku menjadi lebih baik. Sistem poin pada dasarnya memberikan peringatan hingga hukuman kepada siswa yang melanggar aturan jika telah mencapai tingkatan pelanggaran tertentu agar siswa tersebut cerah dan tidak mengulangi hal yang serupa di kemudian hari. Namun sistem poin memiliki beberapa kelemahan di mana hal ini banyak dimanfaatkan dan cenderung diremehkan oleh para siswa, utamanya siswa tersebut masih memiliki poin yang sedikit. Selain itu sistem poin juga sering tidak dibarengi dengan sikap ketegasan dan penerapan yang benar dan dari pihak sekolah yang dalam hal ini bisa diwakili guru konseling. Pertanyaan yang menentukan teori tersebut.
yaitu bagaimana hasil yang diperoleh menggunakan sistem poin. Yang kedua, bagaimana perubahan yang terjadi menggunakan sistem poin. Yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran menggunakan sistem poin. Selanjutnya ini perencanaan proses verifikasi dan falsifikasi. Yang pertama, perencanaan proses verifikasi. Prinsip belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam pelajaran sosial dan moral terjadi melakukan penurunan atau imatian dan penyajian untuk perilaku modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward dan punishment seorang akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Teori belajar behavioristik misalkan belajar itu adalah perubahan perilaku yang diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Yang kedua ini perencanaan proses falsifikasi. Teori ini merupakan teori yang banyak diterapkan dalam pembelajaran sekolah sebagai sebuah metode yang sederhana dan mudah diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, metode pembelajaran yang didasarkan oleh teori ini tidak dapat diterapkan di semua bidang pelajaran. Selain itu, dalam penerapan teori ini, muridnya harus menerapkan dengan tertib penyelesaian guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, dan kreatif, tidak produktif dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Itu saja dari saya selaku menerangkan selaku presenter hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.